Apa yang harus kulakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju yang normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku masih tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Aku tidak melamun. Bintala, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau tuan dan nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan nyonyanya akan membuat pengumuman dan disebarkan di sosial media. Netizen pasti akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawanku, semuanya. Habis aku. Habis. Aduh. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Ambina, tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh tak sengaja. Kalian percaya aku kan? Kalian harus percaya aku. Tuan dan nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku, ibuku, bapakku. Tapi mengapa ini bisa terjadi? Mengapa? Atau kalian pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu terjadi? Hah? Kalian tidak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sudah menontonku. Tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Hah? Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup untukmu hari ini satu kematian? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Oh, apa yang sudah kulakukan? Aku baru saja pulang mengerjakan tugas dengan kawan-kawanku. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil memainkan telepon selulerku. Dan makananku tak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku?
Dia adalah jelmaan Meong Palokalarai, pengawal setia Sang Hyang Seri Dewi Padi dalam Sur Alagaligo. Aku pernah baca kisahnya. Tapi apa ya? Tunggu. Bukan. Peong Malokalarai. Peo Palokalarai. Kisah masa lampau yang mengajarkan untuk menghargai makanan dan minuman. Apa ini hukuman untukku karena aku tak pernah menghargai makanan? Ya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang tak pernah menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang, padahal banyak orang yang membutuhkan makanan. Hukuman untuk orang yang menyia-nyiakan makanan. Aku tidak pernah menghargai makanan. Aku tidak pernah memberi makanan pada orang yang membutuhkan, malah membuangnya. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Nabina. Apakah kau Meong Palokalarai? Apakah kau Meong Palokalarai? Hah? Jawab. Jawab pertanyaanku. Jawab. Jawab. Jawab pertanyaanku. Mengapa kau diam saja? Mengapa? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia berwarna belang 3 warna. Dia Meong Palo. Tidak. Dia bukan Meong Palo. Ini bukan hukuman. Dia tidak menjawab pertanyaanku karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palokalarai. Bukan pengawal setia Sang Hyang Dewi. Itu mitos yang bernilai kearifan agar kita menghargai bahan pangan yang telah ada sejak dahulu, yang telah menghidupi kita. Aku memang salah karena sering seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar untuk menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jerahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya pasti akan dibalas dibunuhnya juga. Hah? Apa? Aku tidak ingin dibunuh. Aku masih ingin hidup. Kau tidak bisa membunuhku.
Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos menguburkan yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku, menyeretku ke polisi dan memenjarakan aku? Ya Tuhan, ini sungguh menakutkan. Aku tidak bisa memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Kumohon, hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku harus menyelesaikan masalah ini sebelum ibu dan bapakku pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Tak boleh. Aku tak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Penonton. Tidak, penonton tak bisa membantuku. Mereka sibuk menyaksikan kita. Mereka rekam monolog ini. Kita yang harusnya saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Seperti ada yang datang. Jangan-jangan tuan dan nyonyanya sudah tahu bahwa dia sudah mati. Dan tahu akulah penyebabnya. Tuan dan nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku. Bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah orang suruhan tuan dan nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Iya, membunuhku. Astaga, ini mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku tidak sengaja menabraknya. Tidak sengaja. Sungguh aku tak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tak melihatnya. Percaya padaku. Aku mohon, percaya padaku. Aku mohon jangan bunuh aku. Masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati. Demi Tuhan, aku tak sengaja. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkan aku? Katakan saja. Katakan. Aku akan melakukannya. Tidak. Aku tidak sengaja. Ini adalah penjelasan yang jujur. Tak ada niatan untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Aku mengakui aku lalai. Aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang ke tuan dan nyonyanya dan aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.